Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian semuanya? Ibu berharap kalian sehat selalu ya. Hari ini kita akan belajar lagi bersama Bu Wiwit, tematik kelas 2, tema 7, kebersamaan, subtema 1, kebersamaan di rumah, pembelajaran 1. Kebersamaan dapat kita lakukan dimanapun kita berada. Bisa kita laksanakan di rumah, di sekolah, di tempat bermain, maupun di tempat wisata. Kali ini kita akan melihat kebersamaan di rumah Siti. Siti tinggal bersama keluarga. Di rumah Siti ada ayah, ibu, Siti, dan Ali. Mereka sering makan malam bersama. Ayah Siti sering bercerita usai makan malam. Siti dan Ali menyukai cerita binatang. Siti anak yang rajin di sekolah. Di sekolah, Siti dan teman-temannya hidup rukun. Beberapa kegiatan di sekolah dikerjakan bersama. Siti sering bermain bersama dengan teman. Mereka saling menghormati. Keluarga Siti terdiri dari ayah, ibu, Siti, dan Ali. Jadi, keluarga Siti ini disebut keluarga inti karena terdiri dari ayah, ibu, dan 2 orang anak. Kebersamaan yang dilakukan di rumah Siti dapat kita lihat pada gambar. Ayah Siti sedang membersihkan selokan. Ibu Siti sedang membersihkan halaman. Sedangkan Siti dan Ali sedang memberi makan ayam. Ayam juga perlu makan karena harus kita jaga dan harus kita rawat. Suasana kebersamaan di rumah Siti pada hari Minggu. Ayah, ibu, Siti, dan Ali berada di depan rumah. Siti dan Ali sedang memberi makan ayam. Ayah membersihkan selokan. Ibu menyapu halaman belakang rumah. Seusai bekerja, mereka makan bersama. Ayah Siti suka membacakan dongeng untuk anak-anaknya. Siti dan Ali sangat senang sekali ketika ayah sudah membacakan dongeng untuk mereka. Ayah Siti suka membaca dongeng. Siti sangat senang mendengar ayah membacakan dongeng. Hampir setiap minggu ayah Siti mendongeng. Seusai mendongeng, ayah Siti menceritakan isi dongeng. Banyak sekali contoh yang baik dalam dongeng yang telah diceritakan oleh ayah Siti. Dongeng adalah cerita yang tidak benar-benar terjadi dan diceritakan secara turun-menurun. Nah, ada juga cerita yang tokohnya ditokohkan oleh binatang disebut fabel. Kali ini, Bu Wiwit akan membacakan sebuah dongeng yang mana isinya yaitu tentang kecerdikan menumbuhkan sebuah kebaikan. Jadi kalau kita cerdik, maka kita akan mendapatkan segala kebaikan dari kecerdikan kita. Asalkan kecerdikan yang baik ya. Kecerdikan menumbuhkan kebaikan. Di sebuah gurun pasir, hiduplah ular dan tikus pasir. Sebenarnya, sang ular sangat ingin memangsa tikus. Sedangkan tikus berusaha mencari akal agar ular tidak lagi berniat memangsanya. Saat itu, sang ular sangat lapar. Padahal ia sedang tidak mempunyai sedikit pun makanan. Sedangkan tikus yang berada tidak jauh dari sang ular sedang asik melahap makanannya. Nah, sang ular merasa tidak senang melihat kelakuan tikus. Dan akhirnya ular pun berkata, "Dengarkan ucapanku, wahai tikus yang angkuh. Aku pasti akan mendapatkan tubuhmu yang mungil dan lezat itu." Kemudian tikus menjawab, "Hai ular, berusaha dan bekerjalah. Jangan hanya berani mengancam. Kalau hanya mengancam, seekor semut pun bisa." Sang ular sangat marah mendengar ejekan tikus.
Ia lalu kembali ke sarangnya dengan perut yang lapar, sedangkan tikus masih lahap dengan makanannya. Waktu terus berjalan, tetapi ular tidak juga menemukan makanannya. Ia juga enggan untuk keluar dari sarangnya. Sementara itu, tikus sudah lelap dalam sarangnya. Ular yang masih dalam keadaan lapar segera mengendap-endap mendekati sarang tikus, meski ia masih sangat kesal terhadap tikus. Dan kini, ular telah berada di sisi tikus yang sedang tidur pulas. Hai tikus, aku sudah berada di sebelahmu dan siap untuk menyantapmu. Tikus segera terbangun dari tidurnya sambil berpura-pura menguap. Ia pun mulai memutar otak agar bisa lolos dari cengkeraman sang ular. Dan tikus pun berkata, "Tunggu dulu ular sahabatku, kalau kau ingin memakanku, kau harus berpikir dulu. Kita hanya berdua di sini, tidak ada hewan lain. Jika kau memakanku, maka kau akan sendiri. Kau tidak akan mempunyai teman yang dapat kau ajak mencari makanan. Kalau begitu, kau tidak akan makan dan akhirnya kau akan mati." Sejenak, ular terdiam. Ia mencoba merenungkan nasihat tikus. "Jadi, kita tidak bisa hidup sendiri." Dan tikus pun menjawab, "Tentu, bukankah kita bisa berteman dan tentunya kita dapat mencari makanan bersama? Bukankah itu lebih menyenangkan daripada nantinya setelah kau memakanku, kau hanya akan hidup sendiri?" Ular mengangguk-angguk tanda mengerti. "Baiklah kalau begitu, maafkan aku." Tikus pun memaafkan ular. Mereka tersenyum bahagia. Kemudian beranjak mencari makanan bersama-sama. Demikian tadi adalah dongeng tentang kecerdikan seekor tikus yang dia berusaha mencari akal bagaimana caranya supaya ia tidak jadi dimakan oleh ular. Nah, sekarang Bu Wit mau bertanya, siapakah yang diceritakan dalam dongeng tersebut? Nah, yang diceritakan dalam dongeng tersebut adalah ular dan tikus pasir. Bagaimana kecerdikan tikus? Nah, jadi tikus mengajarkan ular apabila ular memakan tikus, maka ular tidak akan punya teman. Dan pada akhirnya dia akan mencari makanan sendiri. Ya, akhirnya dia akan apa? Akan mati juga, ya kan? Nah, berikutnya adalah mengapa ular dan tikus dapat hidup bersama? Karena mereka dapat hidup bersama karena mereka menyadari akan pentingnya teman, yaitu bisa mencari makanan bersama. Jadi pada intinya kebersamaan itu sangat penting. Seperti kita juga harus selalu menjaga kebersamaan dimanapun kita berada. Baik di rumah, di sekolah, di rumah, di tempat bermain, di masyarakat, ya. Nah, dari isi dongeng tadi, banyak hal yang kita dapatkan ya nak ya. Isi dongeng tadi itu bagaimana cara tikus dengan cerdiknya dia berhasil menyadarkan ular ketika ular akan memakannya. Tikus menyadarkan ular bahwa ular butuh teman untuk mencari makan, sehingga ular tidak harus memakan tikus dan mereka bisa mencari makan bersama. Kita mengamati kebersamaan Siti bersama keluarganya di rumah. Ibu menghidangkan 3 buah kue donat. Ibu memotong menjadi 2 potongan yang sama besar. Ayah, Siti, dan Ali mengambil masing-masing 1 bagian. Siti sangat senang bersama keluarga di rumah karena dia menikmati kebersamaan bersama keluarga makan donat yang sudah dihidangkan oleh ibu. Donat yang utuh itu 1 bagian bulat utuh. Nah, ketika donat itu dibagi menjadi 2 bagian, maka setiap bagian disebut dengan setengah atau 1/2. Jadi donat yang utuh
dibagi dua bagian, maka bagian pertama disebut setengah bagian dan bagian kedua disebut setengah bagian. Jadi setengah ditambah setengah maka akan menjadi satu bagian yang utuh. Dari ilustrasi gambar di atas, sebuah donat utuh kemudian diambil bukan setengah, ya. Jadi itu bukanlah pecahan. Bukanlah pecahan setengah. Karena pecahan setengah itu adalah membagi bagian donat yang utuh menjadi dua bagian yang sama besar. Sedangkan pada ilustrasi gambar tersebut, dia mengambil bagian yang tidak sama besar, sehingga dia bukan disebut sebagai pecahan setengah. Satu bagian donat utuh, donat dibagi menjadi dua sama besar. Maka satu bagian donat dari dua bagian donat itu disebut setengah. Nah, 1/2 dibaca setengah atau 1/2. Ayo berdiskusi. Mengapa dua bagian donat di samping masing-masing disebut setengah? Yang kedua, mengapa donat di samping masing-masing bukan disebut setengah? Nah, perhatikan. Dua bagian donat pada gambar pertama disebut setengah karena masing-masing merupakan satu bagian yang sama besar antara bagian yang satu dengan bagian yang satunya lagi itu besarnya sama, beratnya sama. Nah, sedangkan bagian bagian donat pada gambar kedua tidak disebut setengah karena masing-masing bagian tidak sama besar. Yang satu dapatnya kecil, yang satu dapatnya besar. Sehingga tidak adil. Ya, yang namanya setengah itu adil antara bagian yang satu dengan bagian yang satunya itu besarnya sama. Sehingga adil besarnya sama ya. Nah, berikut ada 4 soal. Silakan kalian kerjakan untuk berlatih di rumah. Silakan dikerjakan dengan teliti. Ibu kasih waktu 10 menit dari sekarang ya. Tugas berikutnya adalah silakan kalian gambar 6 soal di bawah ini. Silakan digambar, kemudian kalian beri arsir. Ya, jadi gambar tersebut supaya menunjukkan pecahan setengah atau 1/2. Setelah selesai menggambar dan mengarsir, silakan pekerjaan kalian dikirim ke assessment ya nak ya. Oke, itu tadi materi hari ini, tema 7, subtema 1. Semoga apa yang sudah kita pelajarin hari ini dapat bermanfaat buat kita semuanya. Jangan lupa selalu rajin belajar, tetap semangat, dan selalu jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.